Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Stefanus. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat menarik untuk kita bahas. Siapakah dianya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Kornelius. Kadang kita berpikir Tuhan hanya mendengar doa orang yang sudah sempurna. Tapi kisah ini membuktikan sebaliknya, bahwa doa yang tulus dari hati yang mencari Tuhan bisa menembus langit dan mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang seorang perwira bangsa Romawi, seorang asing di mata orang Yahudi, tapi berharga di mata Tuhan. Namanya Kornelius. 1. Seorang perwira yang tak biasa. Kisah Kornelius dimulai di Kaisarea, kota penting di wilayah Yudea yang dikuasai Romawi. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia orang Romawi, bukan orang Yahudi. Secara sosial, ia punya kedudukan tinggi, dihormati, dan hidup di lingkungan bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Namun Alkitab menggambarkan dia dengan kalimat yang sangat indah. Ia saleh, takut akan Allah bersama seisi rumahnya, memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Artinya, meskipun bukan orang Yahudi, Kornelius percaya kepada Allah yang benar dan hidup dalam kebaikan. Sosok yang tulus mencari Tuhan. Kornelius bukan hanya orang baik, ia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ia tidak memiliki semua pengetahuan agama, tapi ia punya hati yang haus akan kebenaran. Ia berdoa, bukan untuk dilihat orang, tapi karena ingin mengenal Allah lebih dekat. Inilah yang membuat kisahnya luar biasa. Tuhan menjawab doa orang yang tulus, bahkan sebelum ia benar-benar mengenal Yesus. Malaikat menampakkan diri. Suatu hari, ketika Kornelius sedang berdoa, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah dan menjadi peringatan di hadapannya." Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Malaikat itu lalu memerintahkannya untuk mengutus orang ke kota Yope dan memanggil Simon Petrus, salah satu rasul Yesus. Dan yang menakjubkan, Kornelius tidak ragu, tidak menunda, langsung taat. Ia segera mengutus orang ke Yope seperti yang diperintahkan. Makna dari bagian ini adalah 1. Tuhan melihat hati, bukan latar belakang. Meskipun Kornelius bukan orang Yahudi, Tuhan mendengar doanya karena hatinya tulus dan penuh iman. 2. Kebaikan dan doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati murni akan selalu diingat oleh Tuhan seperti dikatakan malaikat, doamu telah naik ke hadapan Allah. 3. Ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Kornelius tidak mengerti sepenuhnya rencana Tuhan, tapi ia taat, dan ketaatannya membuka pintu bagi keselamatan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seluruh bangsa non-Yahudi. 2. Penglihatan Petrus di atas atap. Sementara utusan Kornelius sedang dalam perjalanan menuju Yope, Tuhan menyiapkan Petrus orang yang akan menjadi saluran jawaban doa Kornelius. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dua sisi sekaligus. Satu sisi mempersiapkan hati yang meminta, Kornelius, dan sisi lain mempersiapkan hamba yang akan diutus, Petrus. Kejadian di atas atap. Sekitar tengah hari, Petrus naik ke atas atap rumah untuk berdoa. Ia lapar, dan sementara menunggu makanan disiapkan, ia mengalami penglihatan rohani. Dalam penglihatan itu, sebuah kain besar turun dari langit. Di dalamnya ada berbagai jenis binatang-binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung-burung. Lalu terdengar suara berkata,
"Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang najis atau haram." Suara itu berkata lagi, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau nyatakan haram." Ini terjadi 3 kali, lalu kain itu terangkat kembali ke langit. Makna dari penglihatan itu. Awalnya, Petrus mengira penglihatan ini hanya soal makanan haram dan halal, tapi Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa keselamatan tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain termasuk Kornelius dan kita semua juga berhak menerima kasih karunia dari Tuhan. Selama ini, orang Yahudi menganggap bangsa lain najis dan tidak layak bergaul dengan mereka. Tapi Tuhan sedang mengubah cara pandang Petrus, bahwa kasih Allah melampaui batas budaya, hukum, dan tradisi manusia. Keterkaitan dengan doa Kornelius. Luar biasanya, pada saat yang hampir bersamaan dengan penglihatan Petrus, utusan Kornelius sudah hampir sampai di rumah tempat Petrus tinggal. Artinya, Tuhan sudah menyatukan 2 jalan yang berbeda: doa seorang yang mencari Tuhan, Kornelius, dan penglihatan seorang rasul yang diutus, Petrus. Semua terjadi tepat waktu. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, karena Tuhan tahu saat yang sempurna. 3. Pertemuan Petrus dan Kornelius. Setelah menerima penglihatan itu, Petrus masih merenungkan apa maksudnya. Tepat saat itu, utusan Kornelius tiba di rumah tempat ia menginap. Roh Kudus berbicara kepadanya, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah, dan pergilah bersama mereka tanpa ragu, sebab akulah yang mengutus mereka." Tanpa menunda, Petrus menemui mereka dan menyambut mereka dengan ramah, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang Yahudi terhadap orang asing. Perjalanan ke Kaisarea. Keesokan harinya, Petrus berangkat ke Kaisarea bersama beberapa orang percaya dari Yope. Perjalanan ini menempuh sekitar 50 km jauh, tapi dipenuhi makna rohani. Petrus tidak tahu sepenuhnya apa yang menantinya, tapi ia taat pada suara Tuhan. Sementara itu, Kornelius mempersiapkan rumahnya. Ia mengundang sanak saudara dan sahabat-sahabat dekatnya untuk ikut mendengarkan pesan Tuhan yang akan dibawa Petrus. Pertemuan penuh kerendahan hati. Saat Petrus masuk ke rumah Kornelius, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kornelius sujud di hadapan Petrus, tanda hormat yang besar. Tapi Petrus segera berkata, "Bangunlah, aku ini juga manusia." Kalimat sederhana, tapi syarat makna. Petrus mengingatkan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi karena bangsa, jabatan, atau agama. Petrus mengakui rencana Allah. Setelah itu, Petrus mulai berbicara dengan jujur dan tulus. "Kamu tahu bahwa seorang Yahudi tidak boleh bergaul atau masuk ke rumah orang asing. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seseorang najis atau haram." Inilah momen pencerahan bagi Petrus. Ia akhirnya mengerti arti penglihatan di atap tadi. Tuhan sedang membuka jalan bagi keselamatan untuk semua manusia, bukan hanya untuk satu bangsa. Kornelius menceritakan pengalamannya. Kornelius kemudian menceritakan bagaimana malaikat datang kepadanya, memerintahkannya untuk memanggil Petrus dan menunggu pesan dari Tuhan. Mendengar itu, Petrus tersentuh dan berkata, "Sekarang aku benar-benar mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Siapapun yang takut akan Dia dan melakukan kebenaran diterima olehnya." Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. 4. Roh Kudus turun ke atas bangsa-bangsa lain. Setelah mendengar kisah Kornelius, Petrus mulai berkhotbah di hadapan semua orang yang ada di rumah itu. Ia menceritakan tentang Yesus Kristus, bagaimana ia diurapi oleh Allah, berkeliling berbuat baik, menyembuhkan yang tertindas, disalibkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menegaskan, setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa melalui namanya. Kata "setiap orang" di sini sangat penting.
karena ini menandakan Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi juga untuk semua bangsa, termasuk Kornelius dan keluarganya. Mujizat yang tak terduga. Saat Petrus masih berbicara, Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengarkan. Alkitab mencatat bahwa orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus tercengang, karena mereka melihat bangsa-bangsa lain juga menerima karunia yang sama. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa dan memuliakan Allah. Itu berarti Tuhan sendiri yang memberi tanda bahwa Ia menerima mereka. Tanpa upacara, tanpa ritual, Roh Kudus langsung turun atas mereka, dibaptis dalam nama Yesus. Melihat peristiwa luar biasa itu, Petrus berkata, "Apakah ada yang dapat mencegah mereka untuk dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus seperti kita?" Maka Kornelius dan seluruh keluarganya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itulah saat di mana Injil benar-benar menembus batas bangsa dan budaya. Kornelius mungkin hanya seorang perwira Romawi, tapi hatinya dipenuhi kerinduan mencari Tuhan. Doanya menembus langit dan melalui imannya, pintu keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Kisah Kornelius mengingatkan kita, Tuhan tidak melihat asal, warna kulit, atau status. Ia melihat hati yang sungguh mencari Dia. Karena setiap doa yang tulus selalu sampai ke telinga surga. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Kornelius. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.